Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dan mulai menuntun mereka ke tanah perjanjian yang Dia berikan kepada bapa leluhur mereka, Abraham. Saat mereka tiba di kaki Gunung Sinai, Allah memberikan 10 perintah kepada bangsa Israel. Dengan penuh keyakinan mereka berkata kepada Musa, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Tetapi Allah menuntut ketaatan penuh kepada hukum-hukumnya. Setiap tindakan, perkataan, bahkan pikiran mereka akan dihakimi menurut hukumnya yang sempurna. Bila mereka melanggar satu perintah saja, mereka berdosa dan terancam hukuman kekal. Allah memberikan 10 perintah itu untuk berfungsi seperti cermin yang menunjukkan betapa berdosanya hati mereka dibandingkan dengan karakter Allah yang sempurna. Pemberian hukum Taurat adalah bagian penting dari rancangan keselamatan Allah. Allah tahu bahwa jika umatnya sadar bahwa mereka adalah orang berdosa, mereka akan sadar bahwa mereka perlu seseorang untuk menyelamatkan mereka dari dosa mereka. Seseorang itu adalah juru selamat yang dijanjikan. Namun sampai juru selamat itu datang, Allah terus menyatakan cara agar umatnya dapat diampuni dan tidak menerima hukuman yang layak mereka dapat atas dosa mereka. Karena di Gunung Sinai itu, Allah tidak hanya memberikan hukum Taurat kepada umatnya, tetapi juga menyingkapkan rancangan penebusannya kepada Musa. Penebusan berarti tindakan mengelakkan penghukuman dari Allah, bukannya meluapkan hukumannya atas orang berdosa. Allah menyediakan cara supaya hukumannya dapat dielakkan. Semua persyaratan untuk penebusan dosa terdapat pada wadah dengan struktur megah dan mudah dibawa yang bernama tabernakel. Pada tabernakel Allah berjanji kepada umatnya, "Aku akan bersemayam di tengah-tengah mereka." Sekarang Allah Maha Hadir, yang berarti Dia ada di mana-mana pada waktu bersamaan. Namun, agar umatnya benar-benar memahami bahwa Dia menyertai mereka, Allah menyatakan kehadirannya dengan awan yang berdiam di atas tabernakel. Kemudian, tabernakel akan diganti oleh struktur permanen disebut bait suci. Tetapi sampai hari itu tiba, tabernakel akan menjadi pusat dari semua kegiatan tentang penebusan. Dahulu, orang-orang seperti Nuh dan Abraham yang mengikuti Allah membawa persembahan dan korban kepada Dia. Tapi sekarang, dengan tabernakel, Allah memberi bangsa Israel cara terstruktur untuk membawa korban persembahan mereka kepadanya. Petunjuk-petunjuk ini dicatat bagi mereka dalam kitab Keluaran dan Imamat. Allah juga memilih orang-orang yang akan mewakili bangsa itu untuk memenuhi persyaratan yang Allah berikan. Orang-orang itu disebut imam. Para imam adalah orang-orang yang bertugas membawa persembahan dan pengorbanan kepada Allah di tabernakel, dan pemimpin dari para imam itu disebut imam besar. Allah berfirman kepada bangsa Israel, "Apabila seseorang di antara kamu membawa persembahan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkan ternak, baik itu dari kawanan sapi atau kawanan domba." Namun demikian, mereka tidak boleh mempersembahkan sembarang ternak. Allah memberikan mereka petunjuk yang sangat khusus. Dia harus mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercacat. Segala ternak yang dipersembahkan kepada Tuhan haruslah sempurna. Mereka tidak boleh bercela. Hal ini melambangkan kesempurnaan yang Allah tuntut. Ayat yang lebih lanjut berkata, "Dia harus membawanya ke pintu tenda pertemuan agar Tuhan berkenan kepadanya." Perhatikan di sini bahwa orang itu tidak menampilkan dirinya kepada Tuhan. Orang itu sendiri tidak pernah diperiksa atau ditanya. Tak seorang pun bertanya kepadanya, "Apakah kamu sudah menaikkan doa? Apakah kamu sudah menolong orang miskin? Sudah jadi warga negara yang baik?" Tidak, orang itu tidak diperiksa. Orang itu adalah seorang berdosa. Hewan itu diperiksa. Hewan itu harus sempurna, tidak memiliki cacat. Hewan itu adalah pengganti manusia.
Pengganti adalah seorang yang menggantikan yang lain. Pada saat itu, hewan yang diperiksa itulah yang diterima untuk menggantikan tempat orang tersebut. Ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu. Saat orang itu meletakkan tangannya di atas kepala ternak itu, ia sedang mengakui, "Saya orang berdosa, tetapi saya membawa ternak ini sebagai pengganti saya untuk mati menggantikan saya." Ayat 4 mengatakan, baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Ingat, penebusan dosa adalah tindakan mengelakkan hukuman dari Allah. Kepada orang tersebut Allah sedang berkata, "Oleh karena ternak ini menanggung hukumanmu, menggantikanmu, aku akan menjauhkan hukumanku darimu." Dan karena pembayaran atas dosa adalah maut, maka dibunuhlah ternak itu, bukan orang tersebut. Darah ternak itu dicurahkan. Dalam Ibrani 9 ayat 22 Allah berfirman bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Lalu dalam Imamat 17 ayat 11 Allah juga menjelaskan, "Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa." Suatu nyawa telah diberikan menggantikan nyawa yang lain. Dan saat Allah melihat darah dari korban persembahan, hukumannya dipalingkan dari orang itu karena suatu pengganti telah menggantikan tempatnya. Apakah ternak itu telah berdosa dan tidak menaati Allah? Tidak. Ternak itu tidak berdosa. Orang itu yang telah berdosa. Ialah yang telah melanggar perintah Allah. Ialah yang telah berdosa. Ia adalah orang yang berdosa. Dan karena pembayaran atas dosa adalah maut, orang itu pantas untuk mati. Tapi suatu pengganti telah mati bagi dia, maka orang itu dapat tetap hidup. Yang tidak bersalah mati menggantikan yang bersalah. Dengan demikian, hukuman Allah dielakkan. Demikianlah penebusan dosa dilakukan untuk satu orang. Namun ada satu hari khusus setiap tahun di mana penebusan dilakukan untuk dosa segenap bangsa. Hari itu disebut Hari Penebusan. Allah berfirman, "Peraturan ini harus berlaku selamanya untuk mengadakan pendamaian setiap tahun bagi umat Israel karena segala dosa mereka." Hal ini dilakukan di tabernakel. Tabernakel dibagi menjadi 2 ruangan, ruang kudus dan ruang maha kudus. Di dalam ruang maha kudus terdapat kotak emas berisi 10 perintah Allah. Perintah-perintah ini adalah hukum-hukum Allah yang kudus, perjanjian yang Ia buat dengan mereka. Untuk alasan ini, kotak itu disebut tabut perjanjian. Tabut perjanjian memiliki penutup yang disebut tutup pendamaian. Disinilah Allah berjanji pada umatnya bahwa hadiratnya akan memenuhi ruang maha kudus. Allah berfirman, "Aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian." Allah itu kudus. Dia itu suci sepenuhnya, tanpa ada kejahatan dalam dirinya. Tetapi manusia penuh dosa. Dan karena kekudusannya yang sempurna, dengan tegas Allah melarang siapapun masuk ke dalam hadiratnya, ke dalam ruang maha kudus. Suatu tirai bordir indah yang tebal dan berlapis tergantung di antara ruang kudus dan ruang maha kudus, menutup akses ke ruang maha kudus. Dengan tirai ini, Allah menunjukkan
bahwa manusia yang berdosa dipisahkan dari Tuhan yang kudus. Tidak seorang pun diizinkan untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Tuhan telah memperingatkan jika ada yang pergi ke balik tirai, ke dalam hadirat Allah, mereka pasti akan mati. Namun pada hari penebusan, seseorang pergi ke balik tirai, masuk ke ruang Maha Kudus. Ibrani 9 ayat 7 berkata, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Pada hari itu, sang imam besar mewakili seluruh bangsa. Setiap orang di dalam bangsa itu telah berbuat dosa, dan oleh karena hukuman atas dosa adalah maut, mereka semua pantas untuk mati. Saat berada di balik tirai, sang imam besar menghadap tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian terdapat 10 perintah Allah, hukum-hukum Allah yang kudus, hukum yang tidak dapat ditepati oleh bangsa itu, hukum-hukum yang menunjukkan dosa mereka sepenuhnya, dan bagaimana mereka layak dihukum dan mati. Dalam Imamat 16 ayat 15, Allah memerintahkan sang imam besar untuk mengambil darah korban persembahan dan memercikannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Di atas tutup pendamaian ialah hadirat Allah, dan di bawah dia adalah hukum-hukum yang menghukum mereka. Namun sekarang, di antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa adalah darah korban persembahan. Ternak tidak bersalah yang telah mati menggantikan mereka yang bersalah. Saat Allah melihat ke bawah, bukannya melihat hukum yang menghukum mereka. Ia memilih untuk melihat darah ternak yang telah mati bagi mereka, sebagai pengganti mereka. Dan dengan cara ini hukuman Allah dipalingkan dari umatnya, dan penebusan dosa telah terjadi. Melalui kurban persembahan, Allah memalingkan hukumannya dari umatnya. Namun pengorbanan ini tidak menghilangkan dosa-dosa mereka. Sebaliknya, hari demi hari, tahun demi tahun, pengorbanan itu menjadi pengingat tetap akan betapa berdosanya mereka. Ibrani 10 ayat 1 menjelaskan bahwa pengorbanan-pengorbanan ini hanyalah suatu bayangan dari hal-hal baik yang akan datang dan bukan realita diri mereka sendiri. Meski umat mungkin tidak mengerti pada saat itu, setiap kurban persembahan adalah suatu gambaran dalam rancangan keselamatan Allah yang kekal. Setiap kali darah hewan tercurah, hal itu menunjuk pada suatu hari pada masa depan saat darah akan dicurahkan untuk memalingkan hukuman Allah sekali untuk selamanya. Setiap kali seekor ternak dipersembahkan sebagai korban, hal itu menunjuk pada suatu hari pada masa depan saat dia yang tak bersalah akan datang dan mati menggantikan semua yang bersalah. Suatu hari saat penebusan dosa akan dilakukan bukan hanya untuk dosa bangsa Israel, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saat bangsa Israel tiba di perbatasan menuju tanah perjanjian, ada pemberontakan terhadap Allah. Karena mereka kurang percaya pada kuasa Allah, bangsa Israel menolak masuk ke tanah itu dan malah minta kembali ke Mesir. Sebagai akibat ketidaktaatan mereka, hanya anak-anak mereka yang akan diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Allah lalu menuntun mereka kembali ke padang gurun, di mana mereka harus mengembara selama 40 tahun, sampai anak-anak mereka cukup usia untuk masuki tanah perjanjian. Dan generasi tua yang menolak masuk ke tanah perjanjian meninggal dunia. Bilangan 21 menggambarkan suatu kejadian penting yang terjadi pada masa 40 tahun di padang gurun. Allah telah melepaskan umatnya dari Mesir dan membebaskan mereka dari perbudakan. Dan meski mereka terus bersungut-sungut kepadanya, Allah setia menuntun umatnya melewati padang gurun, melindungi mereka dari bahaya, dan menyediakan makanan dan air yang mereka perlukan setiap hari. Namun,
Bilangan 21 ayat 5 mengatakan bahwa bangsa itu berkata-kata melawan Allah dan Musa dan berkata, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Menghadapi pemberontakan terhadap Allah ini, Allah mengadakan serangkaian peristiwa dramatis yang tidak hanya akan dicatat dalam sejarah bangsa Israel, tetapi juga dipakai Allah untuk melukiskan gambaran menyolok lainnya dari rancangan keselamatannya yang kekal. Oleh karena pemberontakan bangsa ini kepadanya, Bilangan 21 ayat 6 berkata, "Kemudian Tuhan mengirimkan ular-ular tedung ke tengah umat itu untuk menggigit mereka, dan banyak orang Israel yang mati." Bisa dari ular-ular ini adalah racun yang mematikan. Tidak ada penyembuh untuk gigitan ular, tidak ada rumah sakit, tidak ada obat untuk membalikkan efek racun. Gigitan ular ini sangat fatal dan semua yang digigit pasti mati. Saat bangsa Israel menyadari bahaya yang mereka alami, datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Menanggapi seruan bangsa itu untuk dilepaskan, Allah hendak memberikan kesembuhan yang sempurna. Kesembuhan tidak hanya membalikan efek dari racun itu. Ia akan diberikan cuma-cuma oleh Allah. Kehidupan dan bukan kematian akan diberikan oleh Allah kepada setiap orang di dalam bangsa ini, tanpa memandang usia, jenis kelamin, status sosial, atau bahkan pemberontakan masa lalu terhadap dia. Bilangan 21 ayat 8 berbunyi demikian. "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang." Musa membuat seekor ular dari tembaga dan menggantungnya di atas tiang. Ular ini bukanlah berhala untuk disembah, sebab di dalam Alkitab, Allah dengan tegas melarang penyembahan berhala. Ular tembaga ini pun tidak memiliki kuasa magis. Alasan Allah menyuruh Musa menaruh ular itu di tiang adalah untuk memberi kesempatan kepada bangsa itu untuk mempercayai Dia. Kesembuhan yang Allah sediakan tidak akan dipaksakan kepada siapapun. Setiap orang harus memilih apakah mereka akan menerima kesembuhan yang Allah sediakan atau menolaknya. Lalu Allah menyuruh Musa untuk mengumumkan kepada bangsa itu, setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Saat seseorang percaya pada apa yang Allah katakan dan melihat ular di tiang itu, orang itu langsung sembuh dan diberikan kehidupan. Tapi bagaimana jika seseorang di antara orang banyak itu berkata, "Apa? Cuma itu yang harus saya lakukan melihatnya? Tidak, itu terlalu mudah. Itu terlalu sederhana. Tidak, saya tidak dapat mempercayainya. Tidak, saya tidak akan melakukannya." Apa yang harus Anda katakan kepada orang itu? Berhenti bersikap angkuh. Lihat saja, percaya apa yang Allah katakan, percayalah kepadanya. Atau bagaimana jika seseorang berkata, "Saya benar-benar tidak berpikir bahwa ini semua diperlukan. Saya adalah orang yang sangat baik. Saya rasa Allah akan memandang saya dan melihat kebaikan hati saya dan semua perbuatan baik saya, dan Allah akan menyembuhkan saya." Apakah Anda pikir itu benar? Akankah Allah menyembuhkan mereka hanya karena mereka baik? Tidak. Tidaklah penting betapa baiknya seseorang. Bila seseorang tidak melihat, maka orang itu akan mati. Dan yang terakhir, bagaimana bila seseorang berkata, "Saya ingin melihat, saya benar-benar ingin. Tapi masalahnya keluarga saya dan teman-teman saya. Anda tahu, saya rasa mereka tidak akan melihat. Dan apa yang mereka pikirkan tentang saya bila saya melakukannya? Apa yang akan mereka katakan? Jadi saya pun tidak akan melihat." Apa yang akan Anda katakan? Saya akan berkata, "Sahabat,
Saya ikut bersedih karena orang lain di sekitarmu memilih untuk menolak kehidupan. Tetapi kamu tetap dapat memilih kehidupan. Kamu tidak perlu menolak kehidupan hanya karena mereka. Ini satu-satunya harapanmu. Hari itu, di padang gurun, ribuan orang berada di antara hidup dan mati. Mereka semua punya pilihan yang sama. Apakah saya percaya apa yang Tuhan katakan lalu melihat? Atau apakah saya menolak untuk mendengarkan Dia lalu mati? Bilangan 21 ayat 9 berkata, "Jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup." Allah akan selalu melakukan apa yang Dia katakan dan Anda dapat mempercayai firman-Nya. Dan apa yang tidak disadari orang-orang pada hari itu adalah seperti halnya Musa meninggikan ular di padang gurun, suatu hari akan tiba ketika sang pembebas, seperti ular tembaga itu, juga akan ditinggikan. Peristiwa di padang gurun ini menunjuk pada suatu hari di masa depan saat mereka yang menghadapi kematian kekal akan diberi pilihan untuk tidak menerima hukuman atas dosa mereka, melainkan menerima hidup yang kekal. Setahun sekali, pada hari penebusan, ketika imam besar masuk hadirat Tuhan, darah pengorbanan itu dipercikan pada penutup pendamaian. Alih-alih mengutuk bangsa, Tuhan memilih untuk melihat darah ternak yang telah mati untuk mereka, dan hukuman Tuhan dipalingkan. Ini juga menunjuk ke hari yang akan datang, ketika darah akan ditumpahkan untuk pengampunan seluruh dunia. Hari di mana Tuhan akan menyediakan penebusan untukmu. Setelah diperiksa, domba itu kemudian disembelih. Orang itulah yang bersalah, tetapi domba itu yang mati. Dengan cara ini, Tuhan mengizinkan hukumannya dialihkan dari orang itu. Setiap kali pengorbanan dilakukan, yang tidak bersalah mati menggantikan yang bersalah. Setiap kematian menunjuk pada pengorbanan terakhir yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dosa Anda. Setahun sekali, pada hari penebusan, ketika imam besar masuk ke dalam hadirat Tuhan, darah pengorbanan itu dipercikkan pada penutup pendamaian. Alih-alih mengutuk seluruh bangsa, Tuhan memilih untuk melihat darah dari yang telah mati untuk mereka, dan hukuman Tuhan dialihkan. Hal ini juga menunjuk ke hari yang akan datang ketika darah akan ditumpahkan untuk pengampunan seluruh dunia, yaitu hari ketika Tuhan akan menyediakan penebusan untuk Anda. Selama pemberontakan melawan Tuhan di padang gurun, ular berbisa dikirim untuk menggigit orang-orang. Tuhan menyediakan jalan supaya semua orang yang digigit bisa tetap hidup. Mereka hanya perlu melihat ular perunggu dan mereka akan sembuh. Sama seperti gigitan ular yang fatal itu, Anda juga memiliki kondisi fatal yang disebut dosa. Ketika Tuhan menyediakan jalan bagi orang-orang untuk hidup, ini adalah gambaran tentang keselamatan yang akan Tuhan tawarkan kepada dunia. Kehidupan yang akan Dia tawarkan untuk Anda.